Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun. Perkenalkan, saya Kris Ayu Setyaningsih, guru mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai materi fotosintesis. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan komponen, kemudian peranan, tahapan, mekanisme, serta percobaan fotosintesis, dan mampu membedakan fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan cabai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi anabolisme, khususnya fotosintesis. Masih ingatkan apa yang dimaksud dengan anabolisme? Anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya pada reaksi kimia berikut. Senyawa sederhana yaitu CO2 atau karbon dioksida bereaksi dengan senyawa sederhana lainnya yaitu H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil yang terdapat pada daun menghasilkan senyawa kompleks yaitu C6H12O6 atau yang kita kenal dengan glukosa, dan juga O2 atau oksigen. Nah, reaksi kimia ini itu adalah reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis. Sehingga fotosintesis itu adalah penyusunan senyawa anorganik sederhana menjadi senyawa organik kompleks dengan bantuan energi cahaya. Nah, adapun yang dimaksud dengan senyawa organik itu adalah senyawa yang minimal mengandung unsur CH dan O. Nah, senyawa organik ini umumnya berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah C6H12O6 yang tadi, atau yang kita kenal sebagai glukosa. Hasil dari fotosintesis, maka dikatakan senyawa organik yang kompleks. Sedangkan senyawa anorganik itu adalah minimal tidak mengandung unsur CH dan O atau kurang. Ada salah satu unsur dari ketiganya yang kurang. Contohnya adalah CO2. CO2 ini kan kekurangan unsur H, sehingga termasuk senyawa anorganik. Begitu juga dengan H2O. Merupakan senyawa anorganik sederhana. Oke, sampai di sini dapat dipahami apa yang dimaksud dengan senyawa organik, senyawa anorganik, senyawa sederhana, dan juga senyawa kompleks. Plants provide us with food to eat and oxygen to breathe. They perform this amazing feat by the process of photosynthesis. Let's take a closer look. Photosynthesis requires carbon dioxide, which diffuses into the leaf through small pores and then enters the cells. Inside the cell, carbon dioxide diffuses into the chloroplasts, where photosynthesis takes place. Chloroplasts use energy from light to transform carbon dioxide and water into sugar and oxygen. Zooming into a chloroplast, we see these flattened membranous sacs called thylakoids. Here, light energy is converted to chemical energy in the first phase of photosynthesis, the light reactions. The two green structures you see here are photosystems, large complexes of proteins and chlorophyll that capture light energy. An electron transport chain connects the two photosystems. Notice the small mobile electron carriers that shuttle electrons from one large complex to another. Now let's take a closer look at the steps of the light reactions. The photosystem on the left absorbs light energy, exciting electrons that enter the electron transport chain. Electrons are replaced with electrons stripped from water, creating oxygen as a byproduct. The energized electrons flow down the electron transport chain, releasing energy that is used to pump hydrogen ions, the blue balls,
into the thylakoid. In the photosystem on the right, light energy excites electrons, and this time the electrons are captured by an electron carrier molecule, NADPH. The high concentration of hydrogen ions inside the thylakoid powers ATP synthase, producing ATPs. The light reactions in the thylakoid have produced two energy products, ATP and NADPH, that will now power the production of sugar in the Calvin cycle. The Calvin cycle takes place outside the thylakoids in the stroma, the thick fluid of the chloroplast. At the beginning of the cycle, carbon dioxide molecules combine with molecules called RUBP. The resulting molecules go through a series of reactions powered by ATP and NADPH from the light reactions. Sugar molecules known as G3Ps are produced. Most of the G3Ps are rearranged back into RUBPs that will begin the Calvin cycle again. But the important product of photosynthesis is the remaining G3P sugar. Some G3Ps are used to build glucose, which can combine into starch or cellulose. Still other G3Ps form sucrose. And some of the sugar is broken down by cellular respiration using oxygen in the plant's own mitochondria, generating ATPs that can power other work of the plant. Excess oxygen diffuses out of the leaf through the pores, while more carbon dioxide enters. With three simple ingredients, carbon dioxide, water, and light, plants produce sugar and oxygen by photosynthesis, powering plant metabolism and ultimately providing your fuel as well. Baik, setelah melihat video tadi, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai materi anabolisme. Nah, ternyata selain fotosintesis, ada beberapa proses lain yang termasuk ke dalam anabolisme. Contohnya yang pertama adalah kemosintesis. Kemosintesis itu adalah proses penyusunan senyawa anorganik sederhana menjadi senyawa organik kompleks dengan bantuan energi kimia. Dan contoh lainnya adalah polimerisasi, yaitu proses penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa organik kompleks. Contohnya adalah sintesis protein. Selanjutnya kita akan bahas mengenai makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu berdasarkan caranya memperoleh makan, dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah makhluk hidup heterotrof. Makhluk hidup heterotrof itu adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari organisme lain yang berbeda. Nah, sementara makhluk hidup autotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Dan makhluk hidup autotrof ini kita bedakan menjadi dua berdasarkan perolehan energinya. Yang pertama ada makhluk hidup kemoautotrof. Itu artinya makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi kimia. Sementara makhluk hidup fotoautotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya. Kemoautotrof yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi kimia, di mana prosesnya kita sebut sebagai kemosintesis. Nah, contohnya, proses ini terjadi pada bakteri. Ada beberapa jenis bakteri. Contohnya adalah bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus, di mana kedua bakteri ini mengubah amonia menjadi nitrit ya, dengan bantuan energi kimia. Dan proses ini, perubahan dari amonia menjadi nitrit, itu disebut nitritasi. Adapun contoh lainnya adalah bakteri Nitrobacter, di mana bakteri Nitrobacter ini mampu mengubah nitrit menjadi nitrat, sehingga prosesnya disebut nitratasi. Dan kedua proses ini, baik nitritasi maupun nitratasi, disebutnya proses nitrifikasi.
Jadi proses nitrifikasi ini termasuk ke dalam contoh dari proses kemosintesis. Nah, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan bakteri yang mampu melakukan proses kemosintesis, yaitu bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Selanjutnya, untuk makhluk hidup autotrof, itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya. Nah, prosesnya kita sebut sebagai fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi di dalam organel sel yang disebut kloroplas. Di sini ada gambar tumbuhan, kemudian ada organnya yaitu daun. Di dalam daun ini kan tersusun dari jaringan-jaringan, dan juga jaringannya tersusun dari sel-sel. Di sini ada sel tumbuhan, yaitu sel pada daun, di mana salah satu organelnya adalah kloroplas. Dan di dalam kloroplas inilah terjadi proses yang disebut fotosintesis. Nah, inilah yang dikenal dengan fotosintesis. Nah, apa sajakah organisme yang termasuk ke dalam kelompok fotoautotrof? Tentunya organisme yang memiliki kloroplas. Yang pertama, ada jenis lumut, paku, dan juga tumbuhan berbunga. Selanjutnya dapat juga terjadi pada ganggang atau alga. Lalu ada juga terjadi pada euglena dan juga pada cyanobacteria ya, atau ganggang biru. Apakah ada yang lainnya? Ternyata masih ada. Nah, ini adalah contoh bakteri yang mampu berfotosintesis, karena memang dia mempunyai kloroplas. Contohnya adalah bakteri sulfur hijau atau green sulfur bacteria. Contohnya adalah spesiesnya yaitu chlorobium. Ini adalah koloni atau kelompok bakterinya, dan ini diperbesar seperti ini. Nah, bakteri ini mempunyai pigmen hijau yang biasa disebut bakterioklorofil atau bakterioviridin, yaitu bakterioklorofil kelompok atau jenis A dan juga B. Nah, selain bakteri sulfur hijau, contoh lainnya yaitu bakteri ungu yang mempunyai pigmen ungu dan biasa disebut bakteriopurpurin, termasuknya ke dalam golongan bakteri klorofil A dan juga B. Ini adalah koloni bakterinya. Ini adalah bakteri sulfur ungu yang diperbesar. Contoh spesiesnya yaitu Chromatium acnes. Nah, tumbuhan dapat mengalami fotosintesis karena juga memiliki kloroplas. Nah, ini adalah kloroplas pada sel-sel tumbuhan. Ini adalah satu sel, ini adalah sel lainnya. Kemudian di dalam sel ini terdapat organel kloroplas tempat terjadinya fotosintesis. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan bahas mengenai struktur dari kloroplas itu seperti apa. Nah, ini adalah kloroplas. Kemudian bagian-bagiannya terdiri dari membran luar, kemudian membran dalam, karena kloroplas ini merupakan organel sel yang mempunyai dua membran, atau membran tengah. Nah, di antara membran dalam dan juga membran luar terdapat ruang pembatas yang disebut dengan ruang intermembran. Selanjutnya, ada bagian yang disebut tilakoid. Satu kepingan ini disebutnya tilakoid. Sedangkan membrannya disebut membran tilakoid. Ini ya, membran tilakoid. Kemudian, tumpukan atau kumpulan dari tilakoid ini disebutnya sebagai granum. Kalau kumpulan dari granum-granum ini itu disebutnya grana. Jadi jamak dari granum itu adalah grana. Nah, grana ini merupakan tempat terjadinya salah satu reaksi fotosintesis, yaitu reaksi. Nah, kemudian bagian yang tidak kalah penting yang berperan juga dalam fotosintesis itu adalah stroma.
tempat di mana terjadinya reaksi fotosintesis kedua, yaitu reaksi gelap. Nah, ini merupakan struktur dari struktur dalam ya, dari kloroplas. Di sini ada kloroplas, kemudian diperbesar. Di sini ada membran tilakoidnya. Kemudian pada membran tilakoid ini kalau diperbesar lagi bentuknya seperti ini, terdiri dari banyak sekali pigmen atau zat warna. Di sini ada klorofil, ya ini yang hijau ini adalah klorofil. Kemudian ada pigmen lain selain klorofil yaitu karotenoid. Klorofil di sini berfungsi sebagai pusat reaksi, yaitu untuk menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian karotenoid berfungsi untuk menangkap energi cahaya dan disampaikan ke pusat reaksi, yaitu klorofil. Nah, kompleks pigmen untuk menangkap cahaya ini keseluruhannya yang terdiri dari klorofil A sebagai pusat reaksi dan juga pigmen lain yaitu karotenoid yang berfungsi sebagai pigmen pendukung atau pigmen antena atau aksesoris untuk mentransfer elektron dari energi cahaya menuju ke pusat reaksi. Keseluruhan ini disebut sebagai fotosistem. Nah, berdasarkan panjang gelombangnya, fotosistem kita bedakan menjadi dua. Yang pertama ada fotosistem 1, di mana fotosistem 1 ini mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang maksimal 700 nanometer, sehingga kita kenal dengan P700. Yang kedua ada fotosistem 2, di mana fotosistem 2 mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang maksimal 680 nanometer, atau dikenal dengan P680. Nah, di sini adalah cahaya matahari yang terdiri dari banyak sekali warna yang ditentukan oleh panjang gelombangnya masing-masing, dan panjang gelombang yang mampu ditangkap oleh fotosistem itu antara 680 dan juga 700. Kalau ini dari 400 sampai dengan 700 itu adalah cahaya tampak ya, cahaya tampak. Nah, ini yang adalah cahaya matahari kan tersusun dari banyak sekali warna, dan ini ada beberapa warna yang sangat menunjukkan proses fotosintesis. Jadi cahaya matahari yang terdiri dari magiclohydinium, diantaranya hijau. Cahaya hijau ini dia tidak akan diserap oleh kloroplas, justru cahaya hijau ini akan dipantulkan kembali oleh kloroplas. Itu pada membran tilakoidnya. Sementara untuk cahaya merah dan biru itu yang akan diserap oleh membran tilakoid. Dan cahaya lainnya itu akan ditransmisikan, akan diteruskan. Nah, ini adalah reaksi kimia untuk fotosintesis seperti sudah kita bahas di awal. Adapun tahapan dari proses fotosintesis, yang pertama adalah reaksi terang, atau disebut dengan reaksi Hill, di mana reaksi terang ini adalah reaksi fotosintesis yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Reaksi terang terjadinya di granat. Nah, pada reaksi ini terjadi namanya fotolisis air. Fotolisis air itu adalah pemecahan air dengan bantuan cahaya yang membebaskan oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup ini berasal dari tumbuhan, khususnya pada reaksi terang. Kemudian reaksi terang ini akan membentuk ATP sebagai sumber energi dan juga NADPH. Yang kedua ada reaksi gelap atau siklus Calvin, di mana pada reaksi ini terjadi fiksasi karbon dioksida untuk membentuk glukosa dengan menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya, yaitu reaksi. Nah, reaksi gelap terjadinya di stroma. Ini adalah diagram singkat mengenai proses fotosintesis tadi,
di mana fotosintesis terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dengan memerlukan bantuan cahaya. Nah, bahan yang masuk ke dalam reaksi terang itu adalah air, kemudian diproses sehingga membebaskan oksigen. Adapun karbon dioksida digunakannya dalam reaksi gelap atau cyclosalting, dan juga dengan bantuan ATP dan NADP yang dihasilkan dari reaksi terang akan menghasilkan glukosa. Dalam reaksi terang terjadi proses fotolisis air dan terjadinya adalah di gerhana. Sementara pada reaksi gelap atau cyclosalting terjadi peningkatan karbon dioksida terjadinya di stroma. Ya, ini adalah proses yang terjadi di dalam kloroplasma ya. Ini di tilakoid atau grana terjadi reaksi terang, dan juga di stromanya terjadi cyclosalting atau reaksi gelap. Di sini di reaksi terang, setelah terjadi fotolisis air akan dilepaskan NADPH dan juga ATP yang akan digunakan dalam reaksi selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Air masuk ke dalam membran tilakoid atau grana, kemudian melepaskan oksigen dari reaksi. Sementara di reaksi gelap, karbon dioksida akan diikat dan dihasilkanlah glukosa. Ini merupakan proses singkatnya. Nah, ini merupakan penjabaran dari reaksi terang yang terjadi di dalam kloroplas. Yang pertama, temapannya adalah ketika fotosistem 2 atau P680 disinari oleh cahaya, maka elektron dari fotosistem 2 ini akan keluar. Nah, berarti di fotosistem ini akan kekurangan elektron. Oleh karena itu diganti dengan elektron yang berasal dari pemecahan air atau disebut fotolisis air. Nah, kemudian elektron yang sudah terlepas ini akan ditangkap oleh akseptor primer. Tadi proses pertama adalah elektronnya terlepas, kemudian diganti dengan elektron yang berasal dari fotolisis air dan juga melepaskan oksigen dari proses fotolisis ini. Nah, nanti elektron sudah ditangkap ini akan masuk ke dalam rantai transport elektron di sini melalui molekul plastoquinone dan juga plastocyanin dan juga kompleks sitokrom. Dari proses transport elektron ini akan dihasilkan ATP atau yang dikenal dengan fosforilasi. Selanjutnya, elektron yang sudah melalui rantai transport elektron di sini. Nah, dan ketika fotosistem 1 juga disinari oleh cahaya, maka elektron yang terdapat pada fotosistem 1 atau P700 ini juga akan keluar, ya, sehingga fotosistem 1 juga kekurangan elektron. Dan akhirnya elektronnya digantikan dari elektron yang berasal dari rantai transport elektron tadi. Adapun elektron yang sudah keluar dari fotosistem 1 akan ditangkap kembali oleh akseptor primer. Kemudian sama seperti sebelumnya, elektron yang sudah terlepas ini akan masuk ke dalam rantai transport elektron melalui molekul redoxin. Kemudian ada terakhir, elektronnya akan berikatan dengan molekul NADP reduktase sehingga akan membentuk NADP. Seperti itu proses yang terjadi pada reaksi terang. Jadi kalau dapat kita simpulkan, proses utama yang terjadi pada reaksi terang itu yang pertama adalah fotoeksitasi elektron. Foto itu cahaya, eksit keluar. Jadi artinya ketika fotosistem ini disinari oleh cahaya, maka elektronnya akan keluar. Fotoeksitasi. Selanjutnya yang kedua, fotolisis air.
Ketika di sini kekurangan elektron, maka harus digantikan supaya stabil. Jadi butuh elektron tambahan dari luar. Dan kalau pada fotosistem 2 ini berasal dari pemecahan air, di mana H2O-nya akan dipecah menjadi 2H+ dan juga setengah O2. Dan kedua elektron ini akan menggantikan elektron pada fotosistem 2 yang sudah keluar. Oke, oksigennya akan dibebaskan, sementara 2H+ di sini, yang hidrogen di sini, akan berkaitan dengan NADP+ sehingga menjadi NADP. Jadi yang pertama tadi fotoeksitasi, kemudian fotolisis air, dan yang ketiga ada fotofosforilasi, di mana terjadi pembentukan ATP dengan bantuan energi cahaya tadi. Sini. Selanjutnya ini adalah analogi yang menggambarkan bahwa reaksi terang itu terjadinya kira-kira seperti ini. Yang pertama, elektronnya itu akan keluar ketika disinari oleh cahaya, namanya fotoeksitasi. Kemudian elektronnya akan digantikan oleh elektron yang berasal dari pemecahan air atau fotolisis. Kemudian elektronnya masuk ke dalam rantai transport elektron di sini sehingga menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya elektronnya akan mengalami proses yang sama pada fotosistem 1 dan akhirnya ditangkap oleh senyawa NADP+ sehingga menjadi NADPH. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai fotofosforilasi, di mana fotofosforilasi itu adalah penambahan fosfat pada molekul ADP atau adenosin difosfat untuk membentuk ATP atau adenosin trifosfat menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Fotofosforilasi ini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada fotofosforilasi siklik dan juga ada fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi siklik itu tahapannya terjadi dari fotosistem 1 dan akhirnya kembali ke fotosistem 1 lagi. Jadi dari fotofosforilasi siklik ini hanya menghasilkan ATP. Sementara pada fotofosforilasi non-siklik, tahapannya terdiri dari tadi ya, awal sampai akhir, mulai dari fotosistem 2 sampai dengan fotosistem 1, sehingga hasilnya selain ada ATP, juga ada NADPH dan juga O2. Ini adalah reaksi terang tadi ya, di mana reaksi fotofosforilasi siklik itu terjadi dari fotosistem 1 kemudian kembali ke fotosistem 1 lagi sehingga hanya menghasilkan ATP. Sementara fotofosforilasi non-siklik diawali dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1 sehingga hasilnya lebih banyak yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, jadi ATP dan juga NADPH yang sudah dihasilkan dari reaksi terang itu akan masuk ke dalam reaksi gelap dan akan digunakan sebagai sumber energi untuk pembentukan glukosa. Kurang lebih seperti ini diagram dari siklus Calvin atau reaksi gelap. Yang pertama, tadi kan bahan yang masuk ke dalam reaksi gelap adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di sini akan diikat oleh senyawa RuBP atau ribosa bifosfat yang mempunyai 5 atom karbon. Jadi, setelah berikatan karbon dioksida dan juga RuBP, ia akan diubah menjadi senyawa PGA atau fosfogliserat. Asam fosfogliserat yang mempunyai 3 atom karbon. Dari 6 karbon dioksida yang diikat oleh 6 RuBP akan menghasilkan 12 asam fosfogliserat. Oke. Nah, dari 12 asam fosfogliserat ini akan diubah menjadi 12 fosfogliseraldehid dengan bantuan ATP dan juga NADPH dari reaksi terang. Oke.
Nah, tadi tahap yang pertama ketika pengikatan CO2 dan juga RUBP dibantu oleh enzim Rubisco. Ini adalah pengantin dari PGA, PGAL atau G3P di sini. Nah, yang kedua, ketika proses pengubahan dari asam fosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat itu disebutnya tahap reduksi dengan bantuan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Selanjutnya yang ketiga, dari 12 gliseraldehid atau disebut PGAL, fosfoglyceraldehid, dari 12 ini, 2 molekulnya akan digunakan untuk membentuk satu molekul glukosa. Dari 12, kita ambil 2 untuk membentuk satu glukosa. Sedangkan sisanya, yaitu 10 PGAL, itu akan digunakan untuk membentuk kembali RUBP. Jadi, tahapannya kurang lebih pada siklus Calvin atau reaksi gelap. Yang pertama itu adalah fiksasi karbon dioksida atau pengikatan karbon dioksida oleh RUBP dibantu dengan enzim Rubisco sehingga menghasilkan PGA atau fosfoglycerat. Kemudian dari 12 PGA diubah menjadi 12 PGAL. Ini sebelumnya tahapan reduksi dengan bantuan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Selanjutnya yang ketiga, ketika dari 12 PGAL ini kita ambil 2 PGAL untuk membentuk satu glukosa, disebutnya tahap sintesis. Dan terakhir sisa dari 12 PGAL yaitu 10 PGAL ini akan digunakan untuk membentuk RUBP kembali. Namanya disebut regenerasi. Nah, ini adalah siklus Calvin atau reaksi gelap yang terjadi pada tumbuhan C3. Cukup sekian video pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa saksikan video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.